Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kami channel ADD yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel kami. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk terus memberikan informasi-informasi tentang kelistrikan. Dan bagi yang belum mensubscribe, diharapkan di subscribe ya teman-teman, agar kami lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi tentang kelistrikan. Nah, untuk kali ini saya akan coba memberikan gambaran sedikit tentang ini nih teman-teman. Cara setting ACB dengan Micrologic 5.0E. Jadi kalau di video yang lalu kita sudah pernah bahas cara setting ACB dengan Micrologic 2.0E. Nah, untuk kali ini kita naik satu tingkat cara setting dengan Micrologic 5.0E teman-teman. Jadi kalau diperhatiin di sini teman-teman nih. Nah, ini. Kalau yang 2.0E, nah ini contohnya 2.0E ya. Ini kita bedain dan gini kita bandingin nih. Nah, kalau yang 2.0E itu settingannya cuma ada 3 ya teman-teman di sini. Jadi ada settingannya cuma IR, terus TR dan ISD. Ini kalau 2.0E nih, 2.0E ya. Nah, kalau untuk yang 5 nih 5.0E nih 5.0E. Itu settingannya ada 5 di sini teman-teman. Jadi ada IR, ada TR, ada ISD, ada TSD, ada instan teman-teman. Jadi ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 teman-teman, ada 5 settingan teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, sama seperti yang kemarin lah ya, kalau misalnya Micrologic ini. Jadi di sini ada lampu indikator, di sini ada lampu indikator. Ini indikator trip ya teman-teman, indikator trip ini untuk overload atau IR. Ini ada lampu indikator untuk ISD atau instan, ada 2 ya. Kalau yang 2.0 kan cuma 1 ya, cuma ISD aja ya. Kalau ini ada 2 nih, jadi ISD dan instan. ISD atau instan. Dan ini ada lampu AP atau auto protection. Ya, ini ada untuk reset lamp dan test lamp teman-teman. Sama lah secara ini sama, cuma beda sedikit aja. Nah, ini kalau test lamp ini tinggal pencet aja teman-teman ya. Nah, ini kalau tes lamp, dan ini tes baterainya nih teman-teman, baterai masih 100% ya teman-teman. Kalau dipencet. Nah, untuk metering di sini juga sama. Di sini ada sama seperti 2.0E. Di sini ada penunjukan ampere meter ya. Fasa ini L1, fasa A, fasa B, fasa T. Kelihatan nggak ya? Ini saya zoom aja deh ya. Kita saya zoom teman-teman. Nah, saya zoom aja biar kelihatan. Jadi di sini ada, nah ini fasa A ya teman-teman, ini fasa A. Nih, ini lihat ini ya, lihat apa kursornya ini nih, pangkal panahnya ini. Di sini ada fasa B. Ini untuk ampere ya teman-teman. Dan ada fasa C. Dan di sini juga ada apa namanya? Nah, ini untuk menu, ini untuk maksimum ya, arusnya maksimum arus nih teman-teman. Arus maksimum di fasa A kelihatan berapa, fasa B, fasa C. Nah, terus tegangan nih, tegangan juga bisa dilihat di sini teman-teman ya. Tegangan di sini ada, ini untuk netral dengan L1, terus netral dengan L2, terus netral dengan L3, terus
L1 dengan L2 ya teman-teman nih. Panahnya ya teman-teman, lihat L1 dengan L2. Nah, L2 dengan L3. L3 dengan L1. Terus di sini ada penunjukan pemakaian daya teman-teman di sini. Ini pemakaian daya dari 3 pasang ya teman-teman. Pemakaian daya. Terus di sini ada power factor juga. Ini penunjukan power factor. Kospi lah, intinya Kospi lah, Kospi ya. Power factor atau Kospi. Nah di sini juga ada daya ini KVAR, reaktif, daya reaktif. Di sini juga ada penunjukan ini ada daya reaktif tadi sama ini daya aktif, daya reaktif tadi ya teman-teman. Mari diulangi. Nah ini daya reaktif dan ini daya aktif. Nah di sini juga ada KWH-nya nih teman-teman nih. Nah ini KWH nih teman-teman. Ini penunjukan KWH ya teman-teman. Jadi sini MWH nih, KWH sama aja. KWH cuma 1. Nah lanjut lagi. Oh ini apa nih? Ini AP, penunjukan AP 1,1. Nah ini settingan IR-nya nih teman-teman. Jadi sini settingannya IR-nya berarti di sini 1 nih. Kalau kita rubah dia akan berubah sendiri teman-teman nih. Jadi kalau kita rubah misalnya ini kan kebetulan ini 1000 ampere ya teman-teman nih. Nanti 1000 ampere. Ini kalau kita rubah settingannya ke 0,9 0,98 dia berubah jadi 9800. Nah terus nah ini 0,9 itu teman-teman. Nah IR. Nah ini kalau TR nih, misalkan TR-nya di sini kita rubah dia berubah nih, TR nih. TR berarti nah ini 0,5, ini 1 2 gitu teman-teman. Nah kalau ISD juga sama. Ini sama, kalau ini sama kayak Micrologic 2.0E ya teman-teman. Nah ini kalau ISD nih, ISD settingnya berapa? Anggaplah misalkan ini ISD-nya misalkan kalau 1000 tuh 1000 kali 5 berapa? Dianggap 1000 dulu ya. 1000 kali 5 berarti 5000 ya. Nah ini 5 kali IR. Nah di sini ada settingan yang ini beda. Kalau ini beda sedikit nih teman-teman nih. Ini beda dengan yang 2.0 A teman-teman. 2.0E. Nah yang berbeda dengan Micrologic 2.0A itu di sini teman-teman. Kalau yang ini sama ya, ini sama yang IR, TR, ISD ini sama dengan 2.0E. Nah yang membedakan di sini teman-teman nih. Di sini ada TSD. TSD-nya itu settingannya ada yang on, ada yang off gitu. Nah, terus satu lagi di sini ada instan. Gitu. Nah, nanti saya coba jelasin yang ditegaskan di sini ya, teman-teman. Kalau yang ini sama, kalau yang ini sama dengan yang 2.0E, tapi ini kita sekilas aja, nanti jelasinnya yang kita di sini aja ya fokusnya ya, teman-teman. Antara TSD dengan instan. Ini yang membedakan dengan 2.0E. Oke. Sekarang gini ya, teman-teman, nih caranya nih. Kalau untuk ISD ini udah teman-teman udah paham lah ya. Kalau IR teman-teman udah paham lah ya. Ini kalau misalkan 1 di sini settingannya 1 nih teman-teman, ini tinggal diputar aja ya teman-teman. Ini tinggal diputar aja. Kalau misalkan di sini setting 1 itu berarti 1 dikali IN. Di sini ada tulisan IN nih. Ini di bawah sini. Nah, ini ada tulisan IN ya, sini nih, IN 1000 nih, teman-teman nih. IN 1000. Jadi
untuk ISD untuk IR ini itu tinggal dikali aja. IR-nya dikali 1000 ini teman-teman. Jadi 1 dikali 1000 sama dengan 1000 ya teman-teman. Nah untuk TR gini teman-teman, nih kalau misalkan kita setting 0,5, nah berarti dia ngikutin kurva ya teman-teman, 5, 0,5, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya teman-teman. Ini bukan berarti dia kalau kita setting 1 detik misalkan ya, bukan berarti dia akan jatuh dalam waktu, kalau terjadi overload dia akan jatuh pada 1 detik. Enggak begitu ya teman-teman, seperti yang udah saya jelasin di bahasan yang lalu ya teman-teman. Jadi dia ngikut kurva. Jadi besaran arusnya itu menentukan waktu tripnya gitu teman-teman. Jadi bukan berarti bahwa angka ini mutlak waktu tripnya, enggak seperti itu teman-teman. Jadi tergantung besaran dari arus overloadnya gitu teman-teman. Ini udah dijelasin ya yang lalu ya teman-teman. Nah ini untuk ISD, settingan ISD sama seperti yang lalu, kita berapa settingannya, misalkan maunya 5 kali misalkan gitu ya, misalkan 5 kali ya berarti 5 dikali 1000 berarti 5000 gitu teman-teman, karena di sini setting ISD nya 1000 ya teman-teman gitu. Kalau ini setting ini tergantung besaran dari tergantung bebannya teman-teman semua, tergantung di lapangan nih yang menentukan nanti di lapangan. Kalau bebannya apa, misalkan bebannya dia beban induktif atau dengan yang ada inrush current-nya, berarti dia settingnya di atas 5 atau misalkan 5 lah misalkan gitu. Atau misalkan motor kan inrush-nya tinggi tuh teman-teman ya, motor inrush-nya bisa 5 kali, berarti settingannya ya kita ukur aja berapa nanti settingannya gitu ya. Jadi inrush tertingginya berapa, tinggal di setting aja ini di atasnya sedikit gitu teman-teman. Nah yang berbeda di sini teman-teman, ya. Nah ini adalah TSD. Ini yang menentukan berapa waktu dari ISD, berapa waktu trip dari overload, short circuit gitu. Kalau ISD short circuit ya teman-teman. Nah di sini ada on, ada off. Jadi ada sisi on nih, kalau yang sebelah kiri ini on ya, ini yang warna abu-abu ini on. Nah kalau yang warna abu-abu tua ini, yang hitam lah, ini hitamnya ini adalah settingannya off. Maksudnya begini teman-teman, kalau misalkan kita di sini setting di posisi on ya teman-teman, misalkan di setting di posisi on, anggaplah misalkan 0,1 misalkan ya, di sini 0,1 on gitu misalkan ya teman-teman. Jadi seandainya terjadi short circuit, ini posisi on ini berarti dia ngikut kurva ya teman-teman. Itu ngikut kurva. Jadi semakin besar arusnya, dia akan semakin cepat tripnya. Jadi bukan berarti dia akan jatuh di 0,1 atau 0,2 atau 0,4 atau 0,4 dan seterusnya. Tetapi dia berdasarkan standar inverse atau I kuadrat T ya di sini teman-teman, standar inverse gitu teman-teman. Jadi berapa dia jatuhnya, berapa besar arus short circuitnya, itu menentukan berapa cepat waktu tripnya gitu teman-teman. Jadi ini standar inverse ya teman-teman. Itu on nih, kalau yang on ya teman-teman. Jadi dia tergantung dari besaran arusnya. Waktu trip tergantung dari besaran arusnya. Ini ada kurvanya, bisa dilihat nanti di katalog ada teman-teman ya. Waktu tripnya berapa sih gitu. Ini ada. Nah, kalau untuk yang posisi off, nah ini off nih. Nah, kalau off
di sisi kanan ini panahnya kita ke kanan nih ya teman-teman nih. Tuh. Kalau yang off ini berarti dia waktunya itu definite gitu teman-teman, waktunya tetap. Jadi berapapun besaran arusnya, kalau kita setting misalkan di sini anggaplah 0,1 atau 0,2 lah misalkan ya, 0,2 detik misalkan gitu ya, atau 0,2 itu berarti berapa? 200 mili ya, 200 milisecond. Ya, anggaplah 0,2 lah, 0,2 detik. Kalau misalkan dia terjadi short circuit, berapapun besarnya short circuitnya, dia akan jatuh tepat plus minus lah ya, kurang lebihnya di sekitar 0,2 second gitu teman-teman. Jadi bedanya kalau misalkan yang tadi yang on ini adalah besarnya arus ini menentukan seberapa cepat dia waktu tripnya. Nah kalau di posisi off itu kebalikannya, berapapun besarnya arus short circuit, dia waktunya tetap tergantung dari settingan ini, bisa 0,2, bisa 0,3, bisa 0,4. Jadi dia tetap atau definite ya, istilahnya definite ya teman-teman. Istilahnya definite kalau di sini tetap waktunya. Gitu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman, mudah-mudahan bisa lah ya. Mudah-mudahan bisa. Yang jelas pokoknya membedakan antara Micrologic 2.0e dengan 5.0e itu di sini, di dua ini ya teman-teman. Ada di dua ini. Yang lainnya sama, ini sama. Yang beda cuma ini aja. Kalau yang ini itu ada on, ada off gitu ya. Kalau on dia berdasarkan kurva, besaran waktu tripnya itu berdasarkan kurva. Kalau ini yang off itu waktunya adalah definite atau tetap, tergantung dari settingan ini. Paham ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham lah, mudah-mudahan ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham boleh ditanyakan, silahkan di kolom komentar lah, silahkan, nanti kita coba jawab lah sebisa mungkin. Oke, sampai sini udah mulai agak terang lah ya, udah paham lah ya teman-teman ya. Sorry ada gangguan sedikit tadi teman-teman, HP-nya mati. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau dia instan tuh apa sih gitu kan, instantaneous ini apa sih gitu teman-teman. Jadi kan gini teman-teman gambarannya. Kalau IR itu adalah overload, nah terus kalau ISD ini adalah short circuit, yang besarannya di sini sampai kurang lebih berapa nih, 10 kali ya, 10 kali sini sampai 10 kali arus nominal. Arus setting ya, ini 10 kali arus setting ini, setting IR ini. Nah kalau instan ini itu gini teman-teman kejadiannya. Instan itu adalah kalau seandainya teman-teman, besaran short circuitnya itu udah melebihi di atas settingan instan ini, misalkan settingan short circuit. Anggap misalkan di sini settingannya misalkan 10 nih ya, misalkan 10 nih. Anggaplah misalkan di sini 10, misalkan 10 kali berarti berapa? 10.000 gitu misalkan ya, 10.000 kali IR ini, atau 10 kali 1000 berarti 10.000 ya teman-teman. Nah di sini ini settingannya itu harus lebih besar dari si short circuit. Berarti di sini settingannya itu harus misalkan 10 kali atau minimal tuh sama gitu teman-teman. 10 atau 12 kalinya gitu teman-teman. Tapi ada yang berbeda sedikit di sini gini teman-teman. Kalau di sini itu di short circuit ini perkaliannya adalah berdasarkan IR. Nih, ini IR kan ada tulisannya IR ya. Ini misalkan 10 kali IR berarti dia 1000. Kalau misalkan IR-nya di sini di setting misalkan 0,5 misalkan.
Nah, tinggal 0,5 berarti 500. 500 kali 10. 500 kali 10 berarti 5.000 gitu kan teman-teman. Nah, kalau di instan ini beda teman-teman. Instan ini perkaliannya adalah IN. Jadi misalkan di sini setting misalkan 10, misalkan yang gampang ya. Misalkan 10 nih, 10 dikali IN. IN-nya mana? IN-nya itu ini. IN sama dengan 1000 ini gitu teman-teman. Jadi 10 kali 1000 berarti 10.000 gitu teman-teman. Nah, berapa waktu tripnya? Waktu tripnya itu instan teman-teman. Jadi itu instan. Jadi waktu tripnya itu kalau nggak salah di bawah 0,02 kalau nggak salah. Di bawah 0,02. Nanti kita lihatlah di kurvanya. Jatuhnya di berapa dia. Jadi kalau misalkan dia terjadi short circuit sampai di atas settingan ISD, settingan instan, misalkan 10.000, terjadi short circuit 12.000-nya, misalkan 12.000, itu maka yang kerja adalah instan ini teman-teman. Karena kalau nunggu si ISD itu terlalu lama, gitu teman-teman. Ngerti ya? Jadi ini kalau nunggu ini terlalu lama, makanya di backup lah ya proteksinya dengan proteksi instan ini teman-teman. Jadi semakin kalau misalkan di atas 10.000, di atas settingan dia nih, di atas 10.000, misalkan anggaplah terjadi short circuit misalkan di 12.000 atau 13.000 ampere misalkan. Nah, ya, dia akan bekerja si instan ini. Jadi yang bekerja bukan lagi ISD ini atau short circuit, tetapi instan ini yang bekerja gitu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi misalkan gini deh, misalkan nih, ini anggap nih settingan di sini 0,1 atau 100 mili ya teman-teman ya, 100 mili nih. 100 mili second ya teman-teman misalkan nih. Nah, terus di sini terjadi short circuit misalkan sampai misalkan 12.000. Otomatis dia akan nunggu. Oke, saya ulangi teman-teman. Sorry tadi ada gangguan ya. Jadi gini ya teman-teman. Kejadiannya seperti ini. Seandainya teman-teman, seandainya terjadi short circuit di atas ini settingannya kan ini anggaplah 10.000 lah ya, ini anggap 10.000 deh. Ini kita anggap 10.000 lah ya. Ini 10 kali IR-nya 1 berarti 10 kali 1000 gitu teman-teman, berarti 10.000 ya. Seandainya dengan timing itu 0, atau 0,1 atau 100 mili misalkan ya teman-teman. Seandainya nih teman-teman, seandainya terjadi short circuit dengan besaran misalkan 12.000 ampere misalkan, besarannya 12.000 ampere. Si ISD ini akan merespon dengan waktu 100 mili second, 100 mili detik atau 0,1 second atau 100 mili second lah ya. Nah, karena di sini ada instan, ada proteksi instan, dirasakan dia terlalu lama nih, si ISD ini terlalu lama, terlalu lambat gitu teman-teman. Maka karena di sini settingannya 10, dia udah bisa merasakan nih teman-teman. Wah, ini kelamaan nih misalkan settingannya arusnya kebesaran nih, si ISD kelamaan gitu kan. Dialah yang mengambil alih waktu tripnya teman-teman. Jadi trip lah dia nih si instan ini. Jadi tripnya itu bukan lagi trip short circuit ISD ini, tetapi instan yang kerja gitu teman-teman. Dengan waktu tripnya itu sekitar 0,02 second atau 20 milisecond. Jadi lebih cepat dari ini ya teman-teman. Jadi kalau ini misalkan settingannya di sini 100 mili, kalau dia settingan fixnya itu timingnya fixnya itu adalah 20 mili teman-teman. Jadi lebih cepat dari ini waktu tripnya gitu teman-teman.
Bingung nggak ya teman-teman? Ya mudah-mudahan nggak bingung lah ya teman-teman. Jadi kali gini teman-teman, pokoknya intinya gini deh. Intinya anggaplah misalkan gini, kalau cari gampangnya ya teman-teman, ini adalah tingkat satunya nih. Kalau kalau overload nih, anggaplah kita anggap nih tingkat satunya gitu kan. Trip tingkat satu, ISD-nya ini adalah trip tingkat 2 gitu ya teman-teman ya. Nah kalau instan ini adalah trip tingkat tiganya gitu teman-teman. Jadi ini proteksi tahap satu, proteksi tahap 2, ini proteksi tahap 3. Nah, gitu aja deh gampangnya ya, teman-teman ya. Gampangnya gitu. Jadi kalau di sini misalkan dia waktunya lambat, ini waktunya cepat, ini waktunya lebih cepat gitu, teman-teman. Jadi ini misalkan nih waktunya lambat, cepat, ini lebih cepat gitu, teman-teman. Gitu teman-teman, yang mudah-mudahan bisa paham ya, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi ya, teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi kalau apa namanya, kalau overload itu waktunya itu berdasarkan si kurva tripnya ini, kurva tripnya si overload atau TR, kurva TR-nya. Nah, kalau si SD ini kurvanya itu berdasarkan kalau ada dua ya, ada dua settingan time delay, time-nya ini, settingan waktunya itu ada dua, ada sisi on, ada off gitu. Kalau on dia di sini ini berdasarkan apa, berdasarkan kurva ya. Kalau ini on berdasarkan kurva. Nah kalau yang off ini definite atau tetap gitu teman-teman. Jadi kalau yang on ini waktu tripnya berdasarkan besaran arus short circuitnya, berdasarkan besaran arusnya. Jadi semakin besar dia semakin cepat waktu tripnya. Kalau yang off itu kebalikannya. Jadi seberapapun besarnya arus, dia waktu tripnya itu tetap, tergantung berapa kita settingnya. Gitu ya teman-teman. Paham lah ya, paham. Oke. Oke, kita lanjut untuk yang instan. Kapan dia bekerjanya? Jika terjadi arus short circuit yang sudah melebihi settingan dari instannya, dari instan ini. Misalkan di sini settingan 10.000, ini 10 kali 1000 ya, berarti 10.000. Jika terjadi short circuit ini di atas 10.000, maka dia akan bekerja, mengambil alih proteksi ISD gitu teman-teman. Dia lebih cepat timingnya. Jadi kalau ISD di sini tergantung settingannya, dia apa namanya posisi on atau off. Kalau ini dia tetap fix waktunya di 0,02 second gitu teman-teman. Jadi lebih cepat dari settingan ISD gitu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Monggo silakan di itu ya, nanti di komen aja kalau ada yang ditanyakan. Nah kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti lah, minimal ya teman-teman, minimal bisa dimengerti lah. Oke, sementara sampai di sini aja dulu teman-teman penjelasan tentang cara setting micrologic ACB dengan micrologic 5.0 teman-teman. Jadi pada intinya dia bisa memproteksi dengan 3 tingkat proteksi ya teman-teman. Jadi overload, short circuit, dan instan. Itu teman-teman. Jadi ini lebih komplit, lebih selectable lah ya, lebih selektif waktunya gitu teman-teman.
Saja mau disampaikan teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan bagi yang belum mensupport diharapkan di subscribe ya teman-teman. Saja yang mau disampaikan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.